Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan manajemen kurikulum dan peserta didik pada lembaga pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam berbeda dengan kurikulum pendidikan yang pada umumnya. Yang membedakan antara dua macam kurikulum pendidikan itu adalah kurikulum pendidikan Islam memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. 1. Agama dan akhlak. Agama dan akhlak merupakan tujuan utama serta Al-Quran dan hadis sebagai pijakan utama dalam pelaksanaan pendidikan. Selain dua sumber ajaran Islam itu, kreasi atau ijtihad para ilmuwan muslim atau ulama juga menjadi pijakan di dalam pelaksanaan pendidikan Islam. 2. Mempertahankan dan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual, sebab dalam Islam seorang tidak hanya dituntut menguasai keilmuan tetapi juga diharapkan mampu bersikap dan mengamalkan ilmu yang dipahaminya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta tujuan kegiatan pembelajaran. Pendidikan Islam tidak hanya meminta peserta didik untuk menguasai mata pelajaran, tetapi juga menuntut mereka mampu membawa pengalaman yang diperoleh ke dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebagai inti dari ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang dapat memotivasi siswa untuk berakhlak dan berbudi pekerti yang baik terhadap Allah atau terhadap diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ketetapan Al-Quran dan hadis serta ijtihad para ulama. Dasar kurikulum pendidikan Islam, seorang pengembang kurikulum juga harus memperhatikan dasar-dasar pendidikan kurikulum pendidikan Islam yang menjadi pijakan lembaga di dalam menyusun atau melakukan pengembangan kurikulum. Dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam yang perlu diperhatikan adalah 1. Dasar agama. Kurikulum diharapkan dapat menolong siswa dalam membina keimanan yang lebih kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia, dan melengkapi dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Yang kedua adalah dasar falsafah. Pendidikan Islam harus berdasarkan wahyu Allah dan tuntunan Nabi Muhammad serta warisan para ulama. Yang ketiga, dasar psikologis. Kurikulum tersebut harus sejalan dengan ciri perkembangan siswa terhadap kematangan dan semua segi perkembangannya. 4. Dasar sosial. Kurikulum diharuskan turut serta dalam proses kemasyarakatan terhadap siswa, penyesuaian mereka dengan lingkungannya, pengetahuan dan kemahiran mereka dalam membina umat dan bangsanya. Perlu juga diketahui, kurikulum yang disusun atau dikembangkan disejalankan dengan perkembangan kebutuhan lingkungan sekitar. Poin berikutnya adalah prinsip dasar penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Tentang prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar penyusunan kurikulum pendidikan Islam diantaranya 1. Prinsip relevansi adalah kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup siswa, relevansi dengan kehidupan masa sekarang dan akan datang, dan relevansi dengan tuntutan pekerjaan. Yang kedua, prinsip efektivitas adalah agar kurikulum dapat menunjang efektivitas guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Ketiga, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah agar kurikulum dapat mendayagunakan waktu, tenaga, dana, dan sumber lain secara cermat, tepat, dan memadai dan dapat memenuhi harapan. Keempat,
Prinsip kesinambungan adalah saling berhubungan dan menjalin antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan. 4. Prinsip fleksibilitas, artinya ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dan bertindak yang meliputi fleksibilitas dan memilih program pendidikan, mengembangkan program pengajaran, serta tahap-tahap pengembangan kurikulum. 6. Prinsip integritas antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum. Begitu pula dengan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Berikutnya adalah pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Para ahli selama ini telah mendapatkan sejumlah pendekatan umum dalam pengembangan kurikulum masing-masing berdasarkan fokus utama tertentu. Beberapa pendekatan tersebut antara lain: 1. Pendekatan bidang studi atau pendekatan disiplin ilmu. Pendekatan ini menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai organisasi kurikulum, misalnya kelompok bidang studi umum, matematika, sains, sejarah, geografi, IPA, IPS, dan sebagainya, atau studi bidang kelompok agama, fikih, bahasa Arab, Al-Quran hadis, dan akidah akhlak. Yang diutamakan dalam pendekatan ini adalah penguasaan bahar dan proses dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini didasarkan atas pemikiran masalah-masalah dalam kehidupan, tidak hanya melibatkan satu disiplin, akan tetapi memerlukan berbagai ilmu secara interdisipliner. Pendekatan ini mencakup pendekatan khusus termasuk pendekatan Workfield, pendekatan kurikulum inti, dan pendekatan FUS. Yang ketiga, pendekatan rekonstruksionisme. Pendekatan ini juga disebut rekonstruksi sosial karena memfokuskan kurikulum pada masalah-masalah penting yang dihadapi dalam masyarakat, seperti polusi, ledakan penduduk, realisisme, interdependensi global, malapetaka akibat kemajuan teknologi, perang dan damai, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan lain-lain. Yang keempat, pendekatan humanistik. Kurikulum ini berpusat pada siswa atau student center dan mengutamakan perkembangan efektif siswa sebagai masyarakat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Para pendidik humanistik yakin bahwa kesejahteraan mental dan emosional siswa harus dipandang sentral dalam kurikulum agar belajar itu memberi hasil maksimal. Yang kelima, pendekatan pembangunan nasional. Pendekatan ini terdiri dari 3 unsur utama, yaitu 1. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Yang kedua, pendekatan sebagai alat pembangunan nasional. Dan yang ketiga, pendidikan keterampilan praktis bagi kehidupan sehari-hari. Manajemen peserta didik. Berikutnya adalah manajemen peserta didik. 1. Penerimaan peserta didik. Yang kedua, orientasi peserta didik. Yang ketiga, pengelompokan kelas peserta didik. Yang keempat, evaluasi peserta didik. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.